dan utama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliau kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di dalam ruang pertemuan ini guna mengikuti kegiatan diseminasi guru penggerak. Salam beriring salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini guna mengikuti kegiatan dari guru penggerak, yaitu diseminasi modul 14 tentang budaya positif oleh Risa Hairati SPD GR, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Solo Selatan. Mungkin langsung saja tanpa memperpanjang waktu kita berikan kesempatan kepada Ibu Risa Hairati untuk menyampaikan paparan dari apa yang akan tentang modul 14 budaya positif. Kepada Ibu Risa Hairati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 6 Solo Selatan, Bapak Edi Nasri SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah hadir pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah berkumpul di ruangan pertemuan ini. Sebenarnya kegiatan ini memang untuk pemenuhan tugas dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini hanya sekedar memberikan informasi, kita sharing apa yang telah kami dapatkan selama menjadi guru penggerak, terkhusus pada modul 1.4 budaya positif. Nah, kemarin Ibu Aisyah sudah memberikan yel-yel. Ada yang masih ingat dengan yel-yel kita? Masih ya? Oke, ketika saya bilang SMA 6 Solo Selatan, kita jawab dengan Oke, bisa. Oke, baik, kita coba. SMA 6 Solo Selatan. Oke, bisa. Oke, sepertinya semangatnya masih kurang membara ini Bapak Ibu ya. Kita coba melakukan ice breaking, aram sam-sam. Oke, Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Ibu Nia kalau tidak bisa berdiri silakan duduk saja karena ini sedikit berbahaya untuk Ibu Nia ini. Oh, bagus ya Bapak ya. Oke, kita mulai. Bu Ayu silakan. Silakan kita ikuti gerakan dan tolong suaranya kita keluarkan juga. A Ram Sam Sam from the CD Action Fun Dance by the Learning Station. Ayo Bapak Ibu. Let's sing along to the silly, silly Ram Sam song. A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. A Ravi, gooey, 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 Ram Sam Sam. A Ravi, gooey, 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 gooey,
nafasnya dulu biar aman Bapak Ibu. Ini kalau digunakan untuk ngajar habis waktu supaya pulang dari sini. Oke, ini salah satu ice breaking aram samsam. Ini sebenarnya bisa kita gunakan dalam PBM karena nanti misalnya pada siang hari kan anak itu setelah istirahat, jadi mereka sedikit mengantuk, semua motorik mereka terasah, dan juga kebetulan pada mata pelajaran bahasa Inggris ada makna tersirat dari ice breaking aram samsam. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan mulai pada pemaparan yang pertama. Di sini kita hanya sharing, dari awal kan tadi sudah kita sepakati kita hanya sharing saja. Saya akan memulai dengan 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, ini bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Ya, Bapak? Menurut saya memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya tidak. Sebuah hukuman itu tidak layak bagi siswa. Apalagi kita adalah lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan bagaimana kita memerdekakan anak dalam belajar. Jadi kata-kata hukuman itu kita buang jauh gitu, dari sebuah pendidikan. Jadi kata-kata hukum itu lebih baik kita modernisasikan, tidak hukum lagi. Mungkin memberikan nasihat, motivasi, membujuk, dan mencari permasalahan anak itu seperti apa. Mungkin ini yang layak kita berikan kepada siswa jika siswa itu bersalah di sekolah, tidak lagi main hukum. Oke, terima kasih Pak Anton. Bagaimana Bapak Ibu kita sepakati pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Ada yang setuju? Oke, tidak. Kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Iya? Oke, kita kunci dulu. Untuk pertanyaan pertama tidak setuju, pertanyaan kedua setuju ya? Oke, kita lanjut dulu pada pertanyaan nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Tidak setuju? Setuju. Oke, ada satu orang yang tidak setuju. Bagaimana menurut pendapat Bu Aisyah? Terima kasih. Mungkin tidak setuju saya di sini. Saya kurang sepakat karena untuk permasalahan yang dihadapi oleh siswa, kalau dapat permasalahan itu solusi pertama itu muncul dari siswa itu sendiri, baru nanti akan dibantu oleh guru. Solusinya itu pas atau tidaknya gitu. Jadi solusi pertama itu muncul dari siswa itu sendiri, baru nanti dicocokkan dengan yang menurut yang sebenarnya seperti apa, baru nanti ditambahkan oleh gurunya. Jadi yang pertama memang solusi permasalahan itu datang dari guru, dari murid itu sendiri dulu, baru nanti dari gurunya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih Bu Aisyah. Boleh pro dan kontra di sini. Boleh, boleh silakan Pak Anton ya. Pak Angga bisa dibantu jadi operator mic Pak Angga. Nah, dari tadi minta pekerjaan ya Pak Angga ya. Oke, terima kasih ya Bu Aisyah Gerti. Kemudian Bu Aisyah sudah memberikan kita pencerahan sedikit. Ya, beliau kurang setuju dengan poin ini. Kalau saya lihat itu, guru harus mampu memberikan solusi. Ini kan kata-katanya kan guru harus mampu jadi solusi. Kalau kita sebagai guru tidak mampu memberi solusi untuk siswa, gitu, apa fungsi kita sebagai pendamping siswa di sekolah gitu? Kemudian apa fungsi kita sebagai guru yang mendidik? Saya ingat beberapa bulan kemarin saya pernah diskusi dengan Profesor Dr. Swarananda gitu, bicara tentang permasalahan siswa gitu. Ya, selama ini siswa yang bermasalah di sekolah itu selalu
permasalahan itu berikan kepada BK gitu. Sedikit BK, sedikit BK gitu. Nah, di sini dipertanyakan apa fungsi kita sebagai guru setidaknya, ya, walaupun kita tidak bisa menyelesaikan masalah siswa secara utuh, setidaknya kita bisa memberi sedikit, ya, saran kepada siswa, nasihat, semangat agar siswa itu tidak terjebak para persoalan belum dibawa kepada mereka. Ini simpulan apa? Yang di sini kita sangat setuju bahwa ini guru mampu beri solusi padamu yang salah. Oke, bisa satu. Terima kasih Pak Anton. Nah, sekarang saya tampung aja dulu semua ya Bapak Ibu ya pendapat yang sudah diberikan. Dan kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang terakhir. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Bagaimana menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju? Oke? Setuju ya? Nah, baik. Pertanyaan pemantik yang saya berikan 4 ini nanti akan mengarah pada penjelasan apa itu budaya positif yang akan kami jelaskan. Jadi nanti seiring dengan perjalanan waktu ketika saya menjelaskan materi ini akan langsung terjawab pertanyaan yang 4 ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini mungkin karena Aram Samsam tadi luar biasa positifnya dan sangat semangat ini Bapak Ibu ya. Oke, kita aplaus dulu untuk kita Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini dia. Apa itu budaya positif? Baik, kita mulai dengan pengertian dari budaya positif. Di slide sudah saya jelaskan bahwasannya budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Sekarang saya akan fokus kepada nilai-nilai. Kira-kira kalau kita akan menuju atau mencapai dari budaya positif, otomatis nilai-nilai yang akan kita tuju adalah nilai-nilai yang baik. Benar Bapak Ibu? Nah, contoh nilai-nilai yang baik itu seperti disiplin, bertanggung jawab. Kira-kira apa nilai-nilai positif yang lain yang akan kita harapkan pada peserta didik kita? Sopan, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya. Oke, terima kasih. Jadi di sini nilai-nilai ini akan mengacu kepada keyakinan universal secara umum, secara global. Yang namanya universal, nilai-nilai itu tidak hanya bisa kita terapkan di sekolah kita saja, tetapi setelah peserta didik kita tamat, mereka menyambung kuliah anggap di Sumatera Barat, bahkan sampai ke luar negeri pun mereka bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Nah, jadi positive vibes atau budaya positif itu ada strateginya yang akan kita capai di sini atau konsep-konsepnya. Terdiri dari 6. Yang pertama itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas di sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan segitiga restitusi. Dari ke-6 konsep yang sudah ada ini, kira-kira mana yang sedikit asing bagi Bapak Ibu ini? Segitiga restitusi. Nah, mungkin ini Pak Yogi yang asing namanya saja Pak Yogi. Sebenarnya kita sebagai seorang guru sudah melaksanakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mbak Meta simpan dulu ya Pak Yogi. Nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Oke, Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri lagi dan cari partnernya Bapak Ibu. Misalnya Pak Yogi dengan Bu Nova, Pak Anton dengan Pak Hen. Ayo silakan, kita tidak goyang Pak Anton, kita hanya kepalan tangan Pak Anton. Nah, silakan berdiri Bapak Ibu. Sedikit ada permainan ini Bapak Ibu, kita bisa lihat di papan di slide. Cobalah buka. Nah, sekarang kita masing-masing kepal satu tangan kanan kita. Semua sudah dapat partner Bapak Ibu? Oh, jangan ditinju Pak Anton. Oke.
Oke. Nah, silakan tangan kanan kita di kepal berhadap-hadapan dengan temannya. Kepal. Bayangkan di tangan yang kita kepal ini benda yang sangat berharga. Coba ditutup matanya. Bayangkan ini sangat berharga sekali. Kira-kira apa itu Pak Hen? Yang sangat berharga yang Pak Hen kepal sekarang? Apa Pak Hen? Emas. Oke. Menurut Pak Hen itu yang paling berharga adalah emas. Nah, kita sekarang menjaga emasnya Pak Hen. Ya, yang di tangan Pak Hen, emasnya Pak Hen. Kita menjaga dengan sekuat tenaga. Kita kepal ini tidak boleh kita buka. Tetapi teman yang di depan Bapak Ibu itu berusaha digelitik lah Pak Hen sama Pak Anton, buka lah Pak Hen. Nah, atau sampai nanti si Putri diancam, buka, kalau nggak saya marah. Atau nanti bisa dikasih uang, ya saya traktir ya, nanti dititipin ice cream, buka dong, gitu ya. Jadi kita coba sekarang Bapak Ibu ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Apakah Bapak Ibu mau membuka kepalanya? Silakan dicoba. Buka matanya Bapak Ibu. Silakan mencoba membuka kepalan tangan yang ada di depannya, temannya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita coba. Intinya sekarang kita mau membuka atau tidak kepalan ini. Ya, kita coba hadapkan ke depan temannya. Oke, dalam 1, 2, 3. Silakan berusaha untuk membuka kepalanya. Oke, lalu Pak Doni kayaknya masih bertahan ini. Bu Nova sangat susah sekali untuk mencoba buka kepalanya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang berhasil membuka kepalanya? Ada yang berhasil? Tidak ada. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, jadi dari permainan ini apa yang bisa kita pahami? Membuka atau tidak kepalan tangan ini, ya, itu tergantung pada diri kita sendiri, ya. Di sini yang berperan adalah teori kontrol diri kita, ya. Walaupun tadi Pak Yogi, Bu Nova sudah berusaha dengan susah payah, tapi Pak Yogi tidak mau membukanya. Mungkin tadi Pak Yogi digelitik atau diancam, kan kita tidak tahu. Tapi Pak Yogi tetap tidak mau membuka kepalan tangan. Berarti di sini yang paling penting adalah teori kontrol diri. Nah, teori kontrol ini yang mengantarkan kita pada budaya positif. Tapi sebelum kita masuk kepada disiplin positif, kita harus memahami dulu. Menurut Dr. William Glasser melalui choice of theory, ada 4 di sini. Yang pertama, ilusi kita seorang guru yang mengatakan kita mampu untuk mengontrol murid. Apa contohnya itu kira-kira Bapak Ibu? Ilusi. Kita berilusi ini. Ketika saya memberikan tugas, pasti anak ini akan membuat. Berarti di situ ada kondisi kita mengontrol murid. Kan kita tidak tahu ketika kita kumpulkan tugas ternyata ada 1 atau 2 orang yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kita selalu suka memberikan reward kepada anak-anak, kita berikan pujian. Kadangkala itu mengantarkan kepada identitas gagal. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini yang harus kita pahami, kita sebagai seorang manusia yang bisa kita kontrol pada diri kita itu hanya 3.
pikiran, perbuatan, dan perkataan. Lain dari itu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu menurut Stoikisme. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ada pergeseran dari stimulus respon menuju teori kontrol. Stimulus respon ini yang biasa kita lakukan, dan sekarang kita bisa menuju pada teori kontrol. Di sini saya akan fokus saja kepada penjelasan pertama dan dua terakhir. Yang pertama, realitasnya kebutuhan kita itu sama menurut teori stimulus respon. Menuju ke teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka, berarti kita mengacu kepada pembelajaran yang terdiferensiasi. Pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan siswa. Jadi kita harus mengenali, seperti kita mengenali gaya belajar, mulai dari kinestetik, audio, dan visual. Nah, untuk 2, 3, dan 4 itu bisa kita baca saja. Kita lanjutkan di sini. Dua terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menuju ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Pada kurikulum merdeka, kita selalu menganjurkan kepada peserta didik kita untuk dapat berkolaborasi, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, ketika kita sudah berkolaborasi, berarti kita di sini mengacu kepada kompetensi pembelajaran KUMER 4C, communication, kreativitas, critical thinking, dan kolaborasi atau collaboration. Jadi pada collaboration ini, ketika anak sudah berkolaborasi, tidak ada yang namanya anak itu benar, salah, yang ada benar dan benar, lalu berpikirnya menang dan menang. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Nah, disiplin positif. Kita bisa lihat disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, ketika kita membayangkan tentang disiplin, yang terbayang oleh kita adalah aturan, hukuman, kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Sesuatu yang harus dikerjakan, keharusan, dan bahkan kita menganggap sesuatu yang harus dilanggar. Nah, itu yang maksud disiplin. Tapi di sini kita beranjak menjadi disiplin positif. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kita flashback pada slide pertama tadi. Terjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Pertanyaan dari Pak Anton tadi, hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan, berarti itu salah. Yang namanya disiplin di sini tanpa penghargaan, ancaman, atau hukuman. Terjawablah keempat-empatnya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini tujuan kita menciptakan disiplin positif adalah anak-anak nanti memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mana dia nilai-nilai universal itu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global.
berkebinekaan global sangat terlihat sekali di SMA 6 Negeri Solo Selatan, di SMA 6 Solo Selatan ini. Karena kita terdiri dari multicultural, ya. Ada Minang, Jawa, Batak, Nias dan lain-lain. Bagaimana kita di sini bisa mempertahankan budaya luhur dan lokalitas yang ada di sekitar kita. Mungkin berkebinekaan global juga nanti didukung oleh P5 kita yang akan kita laksanakan, yaitu turun mandi. Nah, jadi turun mandi ini bukan hanya orang Minang saja yang tahu lagi, orang Jawa juga tahu, orang Batak juga tahu, tanpa kita mengotak-ngotakkan suku, ras, dan agama yang ada. Yang ketiga itu mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjutkan. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kondisinya seperti ini. Apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi ketika saya tidak memakai sepatu warna hitam ke sekolah? Otomatis setelah itu mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, ketika kita bertindak dengan yang pertama ini, motivasi yang terlihat di sini adalah motivasi eksternal. Kita lakukan itu karena kita takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, di sini sudah ada gambar dolarnya, Pak Hen. Ya, berarti apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Ketika saya melakukan ini, saya akan dapat transferan loh dari Pak Anton. Contohnya, berarti kan itu tidak menjadi motivasi dari diri mereka sendiri karena ada imbalan dari orang lain. Nah, kita di sini akan targetnya untuk menghargai diri sendiri, ya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini yang akan kita tuju untuk mencapai motivasi internal peserta didik kita dan tujuan dari disiplin positif. Ya, kita lanjut lagi. Pernah mendengar kata-kata konsekuensi, Bapak Ibu? Nah, jadi di sini ada hukuman versus konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, di sini sudah saya bandingkan. Boleh dibaca dulu, Bapak Ibu. Ada paksaan atau tanggapan, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Next, kita lanjut. Konsekuensi atau hukuman. Nah, oke, kita coba. Yang pertama, kita tentukan ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Nah, Pak Edi, konsekuensi. Bisa dijelaskan kenapa Pak Edi? Oke, kita baca sekali lagi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini diberikan karena anak-anak ini terlambat sekolah. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Daya. Ya, kita diskusi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali. Ini kan penugasan ya. Hukuman ya, enggak? Hukuman ini. Oke, terima kasih Pak Anton. Berarti mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu hukuman.
aktivitas fisik karena dia terlambat. Nah, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana menurut Ibu Kristi ini? Oke, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya yang ada di meja tulis. Hukuman. Oke, mantap. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Ya, karena dia tidak mampu menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran Bu Krispi PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Jadi betul Pak Hen, konsekuensi. Oke, kita perjelas pemahamannya biar tidak abu-abu. Nah, dari tabel tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Muncul satu istilah baru yaitu restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Mungkin tadi pada kasus yang nomor terakhir, ketika kamu terlambat dalam pembelajaran, kamu akan lari keliling lapangan sebanyak jadi kalau terlambat akan keliling lapangan. Nah, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru. Restitusi. Nah, mungkin ini solusi yang akan kita terapkan berikutnya, insya Allah Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, next slide kita lihat di sini. Ada dua pengertian dari restitusi. Yang pertama menurut Gosen, yang kedua menurut Charlson Gosen. Jadi, restitusi ini bertujuan untuk membantu murid menuju kepada disiplin positif dan memulihkan dirinya dari berbuat salah. Ya, ketika mereka sudah berbuat salah, kita lakukan restitusi sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka kembali dan mereka tahu bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, ini lebih jelas. Kita bahas satu kasus sehingga kita bisa memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus pertama, siswa sering tidak mengerjakan PR. Dalam hukuman, kita memberikan hukuman kepada siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Setelah itu guru marah, murid takut. Itu yang disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi, kita berikan kesempatan kepada murid kita untuk mengerjakan tugasnya pada jam istirahat sebanyak 3 kali lipat. Bagaimana kondisi guru? Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, lalu membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita di sini ada open communication atau open minded.
siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Tidak. Oke, restitusi di sini ada tahapan menanyakan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah melaksanakan dan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, di sini saya beri title, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nih, contoh. Yang pertama, ada 3 kondisi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika kita mengendarai sepeda motor? Nah, kita bayangkan sekarang, ketika kita akan mengendarai sepeda motor, apakah kita memakai helm itu ada motivasi dari orang lain atau diri kita sendiri? Nah, motivasi dari diri kita sendiri bahwasannya ketika kita tidak memakai helm, kalau seandainya terjadi kecelakaan akan ada dampak negatif untuk diri kita. Nah, sama dengan ketika COVID-19, kan kita tidak dipaksa-paksa untuk memakai masker. Itu kesadaran memakai masker supaya kita tidak tertular COVID-19. Nah, juga pada tahapan ketiga, ketika kita ingin mengikuti pelatihan, kan kita tidak mau datang terlambat karena akan ada kerugian. Ketika kita datang terlambat, kita akan ketinggalan informasi penting untuk mengupgrade diri kita. Oke, kita lihat di sini. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya kerjakan bersama siswa E7. Di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa yang bersifat universal. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Bagaimana proses saya mencapai kepada kesepakatan kelas ini? Ada tahapan yang harus kita lalui sehingga ini menjadi satu kesepakatan kelas. Kita lihat tahapannya. Yang pertama, siswa dan guru nanti kita akan mencurahkan ide. Ketika belajar bahasa Inggris, apa yang harus kita lakukan? Kita tanya siswa A, harus on time misalnya. Jadi ide-ide dari peserta didik kita terima terlebih dahulu. Setelah kita terima, kita catat semua masukan. Ya, setelah itu kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Sudah terkumpul kalimat-kalimat positif, kita tinjau kembali. Setelah itu kita tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun. Dan setelah itu kita menyetujui dan menandatanganinya. Dan yang terakhir, menempel keyakinan di dinding kelas kita. Jadi seperti itu proses atau prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ketika peserta didik tidak menepati keyakinan kelas, kita tinggal bertanya kepada mereka, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? A, B, C. Ketika mereka tidak datang on time, berarti kita bisa kembali. Apakah kesepakatan ini sudah kita sepakati? Iya. Jadi di sana sedikit meringankan tugas kita ketika anak melakukan kesalahan. Nah, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan kasih sayang. Ini ada lope-lopenya, ya. Lalu penguasaan di sini, kebebasan dan kesenangan. Oke, kita fokus saja kepada kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Bermain. Peserta didik yang kita ajar sekarang, mereka suka sekali dengan games, permainan. Nah,
sebagai seorang guru, kita harus bisa mendidik peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa masuk ke dunia mereka? Kita melaksanakan pembelajaran ini bukan main-main ya Bapak Ibu, tapi dalam bermain kita belajar. Nah, kita bisa mengaitkan yang bermain ini dalam proses PBM kita, dan juga ada bersifat mandiri. Penguasaan di sini bagaimana peserta didik itu bisa memimpin kelasnya atau pembelajarannya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita lihat dengan kasusnya sekalian ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita bertindak sebagai penghukum, kita akan memberitahukan kepada siswa, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini yang disebut penghukum. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Lalu kalau kita menjadi teman dari berposisi sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Dan posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita akan mengambil penerapan posisi kontrol yang seperti apa ini Bapak Ibu? Apakah sebagai manajer, pemantau, teman, penghukum, atau pembuat rasa bersalah? Rasanya kalau kita sudah semuanya sudah coba ya. Sudah dicoba semua ya Pak Hen? Cuma ada kenyataannya beberapa anak itu memang entah apa yang salah. Memang ya mungkin untuk inisialnya mungkin atau anaknya barangkali mungkin dari kita ini sudah ada yang tahu itu. Dengan penghukum sudah, pemerintah sudah, teman sudah, rasanya kalau kita sendiri. Cuma yang jadi masalah anak itu sampai detik ini memang entah apanya yang kena enggak. Iya. Oke. Nah, sekarang kita berharapnya Bapak Ibu kita bisa di posisi manajer, ya. Kita bisa menyelesaikan permasalahan tanpa hukuman. Kita tidak memantau-mantau lagi, karena kalau kita sudah di posisi manajer, kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, ini tadi yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Ayu, silakan di-playkan video yang sudah saya buat. Jadi kita bisa mengidentifikasi mana ya. Nanti ada saat pergantian jam pembelajaran ya. Artinya kita jam 3 dari belajar bahasa Inggrisnya ya. Kemudian, kemudian kita lompat. Iya benar ya, angka lompat. Tadi dia makan dulu dia, soalnya dia nggak pernah ya. Oke. Ya, tidak ada seperti hal untuk kesalahannya. Jadi yang perlu kita lihat bagaimana kita bisa memperbaikinya ya. Oke, pause sebentar Bu Ayu. Nah, ini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Jadi ketika anak kita
itu bermasalah, kita bukan cari-cari dulu kenapa kamu kayak gini, kenapa kamu begini. Kita bukan menggali permasalahan atau kesalahan yang dia lakukan. Kita stabilkan identitasnya dulu, kita redam amarahnya dulu. Seperti yang saya tanyakan tadi, kita tahu semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan menstabilkan identitas ketika anak-anak itu sedang melakukan kesalahan. Nah, ketika mereka sudah stabil, barulah kita validasi kesalahan-kesalahan mereka itu. Silakan dilanjut Bu Ayu. Tadi Mezia tidak sarapan di rumah. Dia udah, dia nggak sarapan, lalu dari itu udah siang, kemudian siang. Nah, jadi dia kemudian siang. Kenapa gitu? Malam dia telat tidur. Telat tidur, gitu. Dia sampai berapa? Sampai sampai yang malam yang tadi jadinya emang yang Mezia tonton di itu sudah enak apa bermanfaat untuk Mezia pada validasi tindakan yang salah kita bisa memberikan pertanyaan lagi. Contoh, ini kasusnya dia terlambat ketika belajar bahasa Inggris pada pertukaran jam pelajaran. Dia terlambat karena makan dulu, ya. Jadi kita selidiki lagi, ternyata permasalahannya itu bukan hanya di terlambat makan, tetapi dia begadang. Dia menonton YouTube sampai jam 2 malam. Bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah? Apakah yang ditonton atau YouTube yang ditonton tadi malam itu bermanfaat bagi Mezia? Kita bisa menanyakan seperti itu. Jadi nanti dia akan dengan sendirinya menjawab itu tidak bermanfaat, menontonnya sampai kebablasan, sampai jam 2 malam. Nah, jadi kita hanya mengantarkan saja, nanti peserta didik itu yang akan memvalidasi kesalahan yang sudah dia lakukan. Silakan dilanjut Bu Ayu. Itu bermanfaat? Tidak bermanfaat ya. Sedangkan sampai jam 2 malam sehingga sampai kebablasan. Oke, Mezia masih ingat dengan keyakinan klasik. Pada tahap ketiga, pada segitiga restitusi, kita menanyakan keyakinan kelas. Kita bisa kembalikan kepada peserta didik. Mezia, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nanti peserta didik bisa menjelaskan. Silakan dipilih Bu Ayu. Ini keyakinan kelasnya. Coba disebutkan apa aja keyakinan kelas kita. Oke. Nah, sekarang dengan kesalahan yang Mezia buat tadi, dengan datang terlambat masuk ke kelas ya pada saat pergantian jam mulai tadi, apakah ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama di kelas ya? Kita sudah menguangkan ide secara bersama, Mezia memberikan ide ini, Guru memberikan ide ini, dan teman-teman yang lain memberikan ide, sehingga kita mempunyai suatu kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, kita kembali ke pertanyaan kita tadi. Ada nggak keyakinan kelas yang Mezia lakukan? So, tidak datang online dan tidak menghargai. Oke, stop Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu, kita kembali ke slide. Jadi ini yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan kelas. Ketika sesuatu sudah kita sepakati, berarti peserta didik itu dengan mudah saja nanti mengkonfirmasi kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nah, di sini kita kembali ke tahapan pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan kalimat, Ibu tidak pernah mencari siapa yang salah, ingin mencari solusi dari permasalahan ini saja. Yang kedua, ini yang saya sampaikan pada kasus tadi,
Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kesalahan. Yang perlu kita ingat bagaimana bisa memperbaikinya. Setelah mereka stabil, baru kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nih, kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu. Apakah menonton YouTube sampai jam 2 malam itu bermanfaat untuk kamu? Nanti mereka akan menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan pada tahapan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ini sudah sampai pada slide terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, Keyakinan kelas sekarang istilahnya bukan lagi kesepakatan kelas. keyakinan kelas. Kita memakai keyakinan kelas. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup dengan pantun Minang. Tidak perlu dibantu cakep ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, adat samu dipakai, limbago samu dituang, nan elok samu dipakai, nan buruk samu dibuang. Saya coba translate dulu ke bahasa saya. So, apa yang kita dapat hari ini? Take the best one, leave the bad one into a rubbish bin. Jadi, apa yang sudah saya sampaikan hari ini, ambil saja yang baiknya Bapak Ibu, yang jeleknya silakan dibuang pada tempatnya. Semoga dengan pemaparan saya ini pada kedepannya kita dapat menerapkan budaya positif dan dapat meningkatkan kualitas SMA Negeri 6 Solok Selatan. Saya sebagai pemateri pada hari ini, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.